Allah kembali menegaskan, kalau kalian itu kufur, maka sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Kalau kalian kufur, maka semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tetap maha kaya. Wa kana Allah ghaniyan hamidah. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menegaskan kepada manusia bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, berbuat adil, kemudian berbuat baik terhadap sesama, termasuk juga ketaatan-ketaatan yang dilakukan dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah dalam rangka kebutuhan manusia itu sendiri, kemaslahatan manusia. Laisat lihajati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat iman yang mudah-mudahan terus kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an di surah An-Nisa. Dimulai sekarang di ayat 131. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kita di ayat-ayat sebelumnya di dalam surah An-Nisa ini untuk melakukan perbuatan baik, melakukan keadilan, berbuat baik terhadap anak yatim, terhadap du'afa, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya
apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu laisa lihajati, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan lirahmatih, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada semuanya, kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, yaitu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kata para ulama adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kalau manusia itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kembali menegaskan, kalau kalian itu kufur, maka sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Kalau kalian kufur, maka semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tetap maha kaya, wa kana Allah ghaniyan hamidah. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menegaskan kepada manusia bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, berbuat adil, kemudian berbuat baik terhadap sesama, termasuk juga ketaatan-ketaatan yang dilakukan dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah dalam rangka kebutuhan manusia itu sendiri, kemaslahatan manusia. Laisat lihajati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu butuh, walakin lirahmatih, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan aturan ini dalam rangka kemaslahatan manusia. Itu adalah kebutuhan manusia. Manusialah yang butuh. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma uridu minhum mir rizqin. Kami tidak butuh, tidak ingin dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak ingin dengan ibadah itu kemudian dia memberikan makan kepada kami, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberikan rezeki, zat yang maha pemberi rezeki. Allah zat yang maha kuat, maha perkasa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan oleh manusia itu Allah Subhanahu wa taala bukanlah kemudian ingin dari itu rezeki, akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Dan itu banyak sekali kita akan dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran.
ketika kita diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat, menyuruh keluarga untuk juga melakukan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal yang senada. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu itu bersabar, benar-benar bersabar di dalam melaksanakan ini. Menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, hendaklah kamu bersabar, benar-benar bersabar. La nas'aluka rizqa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak meminta rezeki dari kamu. Tapi apa? Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan kepada kamu rezeki. Karena sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha kana ghaniyan hamidah. Sungguhnya Allah itu yang maha kaya, Allah maha terpuji. Walaupun manusia itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha kaya. Sebaliknya, walaupun manusia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia itu semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha terpuji. Sebaliknya, walaupun manusia itu juga kufur, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tetap maha terpuji. Semua peribadatan, semua amal, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yang kata Syekh Wahbah Zuhaili, rirahmatih, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kemudian direnungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang dalam rangka kemaslahatan manusia itu sendiri. Manusialah yang butuh. Ketika manusia melaksanakan sholat, dia yang mendapatkan ketenangan, dia yang akan mendapatkan kesehatan fisik. Ketika manusia melakukan puasa, dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan pahala, dia juga akan mendapatkan kesehatan fisik. Ketika manusia mengeluarkan zakat, maka dia juga akan terhindar dari sifat rakus, sifat bakhil, hubungan dia dengan sesama akan baik. Ketika manusia melakukan keadilan, maka disitulah akan terbangun tata sosial yang baik, sehingga kehidupan akan menjadi tentram. Jadi semuanya adalah dalam rangka kemaslahatan manusia itu sendiri. Li rahmati, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menginginkan manusia mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau direnungkan, hal yang tersirat dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Di dalam ayat ini bahkan ada isyarat ketika manusia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini misalnya kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita suruh anggota keluarga itu sholat, kita dirikan sholat bersama dengan anggota keluarga, maka jaminan yang tersirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki. Tugas kamu itu sholat, dan kamu
akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu melakukan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita karunia-karunia-Nya. Nahnu narzuquk. Sebagaimana juga di dalam ayat ini, wa ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rezeki dari manusia. Jadi peribadatan itu adalah untuk kepentingan manusia. Manusia yang mendapatkannya berupa ketenangan, kesehatan, kemaslahatan, bahkan hal yang tersirat yang diberikan di dalam ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki. Dirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki kamu. Itu hal yang tersirat. Kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan sampai 3 kali di dalam 2 ayat ini. Di pertama, di awal ayat 131, Allah Subhanahu wa taala menegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Jadi ketika itu kemudian Allah memberikan pernyataan bahwa Allah sudah mewasiatkan kepada semuanya, kepada ahli kitab sebelum kita, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kufur. Kalau kalian kufur, maka kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan, falillahi fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ard. Maka sungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Walaupun manusia tidak taat, walaupun manusia itu kufur, Allah tetap maha kaya dan tetap maha terpuji. Kemudian di lanjutan ayat ini, di ayat yang 132, Allah kembali menegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah kembali menegaskan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini menegaskan tentang pentingnya pemahaman itu, sampai 3 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Qarrara li ta'kid. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, diulang untuk apa? Menegaskan kembali walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Khalqan, baik dari segi penciptaan, wa mulkan, semua kerajaan, kekuasaan, yatasarrafu fihi ma kaifa syaa. Allah yang kemudian melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasainya, Allah melakukan semua atas kehendaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, maka akan diberikan kebaikan. Ijadan wa idaman, ihya'an wa imatatan, mengadakan atau kemudian meniadakan, menghidupkan atau mematikan. Wa kafa billahi wakilah. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Jadi kalau sudah punya Allah, maka semuanya itu sudah cukup. Wa kafa billahi wakilah. Maka memang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita supaya kita hendaknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah itu akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka.
Ihfadillah, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depan kamu. Maknanya adalah hendaklah kamu itu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga agar tidak sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjaga kamu, menjaga fisik kita, menjaga harta kita, menjaga anak keturunan kita. Itu yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga agar tidak terjatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depan kamu. Ketika ada persoalan, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memberikan kita solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu baginya. Ittaqullah fa innahu may yattaqi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah, karena apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah itu akan menjadikan baginya jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja. Ada persoalan, tapi kita bisa keluar dari persoalan itu karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Sebab di dalam kehidupan ini pasti yang namanya manusia itu akan menghadapi yang namanya masalah itu. Karena hidup semuanya memang adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi ujian, semuanya adalah ujian. Nah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan akan diberikan jalan keluar dari persoalannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Jadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakilah. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah maka cukup bagi dirinya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sandaran yang baik. Ada satu cerita yang pernah diungkapkan oleh Ustaz Lukman kalau tidak salah. Dia pernah cerita, seorang ustadz, satu waktu dia pada saat itu sedang butuh uang gitu. Dia pada saat itu memberikan privat pada salah seorang anak itu, yang biasanya akhir bulan itu dia sudah mendapatkan bayarannya itu. Waktu itu kemudian ditelepon oleh istrinya, "Mas, popoknya dan susu itu sudah habis." "Oh iya, insya Allah nanti saya belikan." Gitu. Karena waktu itu dia katakan biasanya setelah selesai memberikan privat kepada anaknya itu dia sudah waktunya memang diberikan bayaran itu. Kalau tidak salah waktu itu dia butuhnya 20 ringgit Malaysia waktu dia cerita di Malaysia yang terjadi. Selesai kemudian sudah mau pulang, ternyata kata tuan rumahnya, "Aduh, mohon maaf Ustaz, saya tadi lupa ke ATM. Bayarannya pekan depan saja ini ya." "Oh iya, tidak apa-apa." Walaupun dalam hatinya dia sesungguhnya bingung ini. Saya tidak punya uang ini.
tadi ada uang 5 ringgit tapi sudah saya belikan bensin, karena saya yakin bahwa hari ini saya akan diberikan uang sekitar 30 ringgit. Yang rencananya tadi sekitar 20 ringgit itu mau saya berikan untuk susu dan popok anaknya. Akhirnya pulang dalam keadaan bingung. Bagaimana saya harus pulang ini, sementara istri saya tadi menelpon supaya membelikan susu dan popok untuk anaknya karena semuanya itu sudah habis. Jadi dia kemudian pulang bingung sampai hampir waktu zuhur. Kemudian dia mampir di sebuah masjid, sholat di situ. Habis sholat dia masih kebingungan. Saat itu kemudian dengan sedikit berderai air mata dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pasrahkan tadi, ya Allah, saya ini butuh uang 20 ringgit saja ya Allah untuk beli popok dan susu anak saya. Hanya 20 ringgit ya Allah. Jadi pada saat itu dia benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tahu hendak kemana dia akan mencari uang itu. Tadinya yang dia harapkan dari tuan rumah tadi, yang anaknya dia berikan privat, bayarannya akan diberikan, ternyata tidak ada yang seharusnya diberikan. Nah, saat itu kemudian dia katakan, saya benar-benar pasrah pada waktu itu, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya butuh 20 ringgit saja ya Allah. Dan ternyata setelah itu ada telepon masuk dari ayah temannya. Dia katakan bahwa dia waktu itu sambil juga jualan itu. Jualan ada bawah pasta gigi. Telepon, kamu ada di mana? Saya ada sekitaran sini. Kenapa? Kamu masih jual ini pasta gigi? Iya. Saya butuh 2 ya. Tolong antarkan kepada saya. Dia katakan, alhamdulillah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya itu. Dia butuh 20 ringgit dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab dari jalan yang memang tidak dia sangka. Jadi dia menjual 1 pasta gigi itu memang 10 ringgit. Dan kemudian ayah dari temannya nelpon butuh 2. Jadi memang pas sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah. Ya Allah, saya butuh 20 ringgit saja ya Allah. Disitulah kemudian dia katakan, saya berterima kasih sekali kepada tuan rumah yang tadinya tidak memberikan saya uang bulanan yang seharusnya saya terima. Karena dengan itu saya diajari bagaimana saya hanya benar-benar berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya pasrahkan, ya saya gantungkan sebagian itu kepada tuan rumah, ya tenang, karena pasti akan ada. Tapi ketika semua kemudian ditiadakan, disitulah saya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memasrahkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada lagi harapan-harapan yang lainnya, maka kemudian hanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata dia, yang saya pohonkan. Jadi disitulah kata dia, saya menyadari, diajari tentang bagaimana memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bersandar diri hanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah itu sebagai penolong. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya apa? Sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan itu adalah untuk kita saja, untuk kepentingan manusia, li rahmati. Kalau kata Syekh Baba Zuhaili, itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, diberikan aturan seperti ini, diberikan peribadatan, karena memang bukan Allah yang butuh kepada peribadatan itu, tapi manusialah yang kemudian butuh kepada peribadatan itu. Semua akibat baik dan buruk dari ketaatan yang dilakukan ataupun kekufuran itu akan kembali kepada manusia. May ya'mal minas shalihat, siapa yang melakukan shalihat, maka itu dia akan mendapatkan balasannya. Jadi kebaikan
akan kembali kepada dirinya. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang melakukan kebaikan, maka akibat baik dari kebaikan itu adalah untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Sebaliknya, yang melakukan perbuatan tidak baik, maka akibat buruk dari perbuatan tidak baik itu akan kembali kepada dirinya. Artinya, ketika manusia melakukan ketaatan, itu sungguhnya adalah untuk kebaikan dirinya. Sebaliknya, ketika manusia itu kufur, maka sesungguhnya dia yang telah menzalimi dirinya, mencelakai dirinya. Akibat baik dan buruk semuanya adalah untuk manusia. Allah tidak butuh, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan manakala kita melakukan ketaatan, Allah yang akan menjamin rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita agar kita menyadari bahwa segala apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tugas kita adalah untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan kita manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.